itu namanya ijma sejak zaman Rasulullah, sejak Al-Quran turun. Kalau disepakati apapun itu ya, maka itu namanya ijma. Kalau diperselisihkan namanya. Contoh ijma itu apa? Yaitu sholat itu sehari semalam 5 waktu. Orang yang meyakini sholat itu tidak 5 waktu, cukup 3 waktu. Nah, ini berarti dia sudah tidak sesuai dengan ajaran Islamnya Rasulullah. Nah, nah, itu namanya ijma kan. Nah, yang ikhtilaf itu apa contohnya? Ikhtilaf. Contoh yang paling mudah adalah bahwa sejak zaman Rasulullah banyak hal yang tidak disepakati. Nah, ini contoh saja. Nah, ini misalnya Ustadz Brili barusan menerbitkan ini terjemah kitab Asy-Syifa. Ini baru jilid pertamanya. Nah, kitab Asy-Syifa ini Ustadz Brili sendiri baru ngeh karena baru memfokusi kitab ini. Ternyata banyak sekali yang diperselisihkan. Apa contohnya? Yaitu masalah Isra dan Mi'raj. Ya, itu perselisihnya itu keras sekali. Atau yang dekat-dekat saja ya, yaitu masalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, di dalam kitab Asy-Syifa ini, ihdinas siratal mustaqim, adik-adik kan taunya berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Nah, kemudian adik-adik mencari tahu jalan yang lurus itu apa. Selama ini yang kita ketahui adalah Islam, ya. Ternyata sejak zaman Rasulullah itu sudah ada besti-bestinya Rasulullah yang meyakini as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Coba, baru tahu ya, ini namanya ikhtilaf. Nah, ikhtilaf itu, perselisihan pendapat itu tidak selalu buruk. Ya, yang buruk adalah iftiraq, perpecahan. Nah, malah sejak ada perbedaan pendapat. Nah, malam hari ini kita akan bersama Ustaz Wahabi. Nah, namanya unik sekali ya. Robah Wahabi. Keuntungannya Wahabi berarti. Ya, Wahabi itu apa sih? Buat yang belum tahu, Wahabi itu adalah Muslim yang mengikuti model beragamanya orang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa? Yaitu tokoh spiritualnya pendiri kerajaan Arab Saudi. Nah, meskipun mereka bilang bahwa kita ikut Rasulullah, kita bukan pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab, tapi faktanya mereka di dalam memahami Rasulullah itu mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab, bukan mazhab-mazhab yang sudah ada. Nah, permasalahannya di situ. Maka adik-adik sejak kita kecil kita kan belajar bahwa sholat itu begini, wudhu itu begini, puasa itu begini. Itu kan dari guru-guru kita, minimal dari orang tua kita kan. Nah, di Daruz Zahra ini Ustadz Robah, di Daruz Zahra ini adik-adik para santri itu dari berbagai provinsi sangat komit belajar Islam itu melalui kitab yaitu Fathul Qorib. Ya, Fathul Qorib takrib ya, matan takrib itu setiap hari Ahad kalau tidak salah ya. Bukan ya, setiap hari apa ya, pokoknya lupa itu. Terus nanti belajar lidahnya itu pakai Adatul Awam. Nah, nah, ini hari Senin, Masya Allah, sama Abdul Qadir ya. Nah, terus, nah artinya Ustadz Roba, adik-adik ini selama ini di Daruz Zahra ini belajarnya Islam itu dengan satu perspektif. Nah, malam hari ini adik-adik akan banyak eh,
kena mind blowing. Bahasa kita sekarang itu ya. Malam hari ini adik-adik akan banyak kena mind blowing karena Ustadz Roba akan menunjukkan banyak catatan bagaimana dulu Islam itu kadangkala dan bahkan sering dipahami berbeda-beda. Nah, Ustadz Roba ini akan menggunakan kitab Rahmatul Ummah. Bagi adik-adik yang belum tahu kitab Rahmatul Ummah itu apa, silakan di browsing. Tapi Ustadz spill bahwa kitab Rahmatul Ummah itu berisi hampir 27 madhab. Nah, dan kitab ini sudah terbit 650 tahun yang lalu. Nah, kalau kitab Asy-Syifa ini tadi terbitnya lebih dari 900 tahun yang lalu. Kitab Asy-Syifa ini. Ya artinya data-data yang akan disampaikan Ustadz Robah ini bukan data hasil artificial intelligence, bukan dari ngarang juga. Ya, ada datanya. Nah, baik. Kita persilakan Ustadz Robah Wahabi. Nah, Ustadz Brili di sini sebagai pemantik saja, sebagai pengarah saja. Nanti Ustazah Humairo karena sebagai moderator berarti harus ngasih komentar, harus ngasih tanggapan, harus ngasih sanggahan juga dong, ya. Karena itu fungsinya moderator. Tayyib. Kita mulai Ustadz Roba. Jadi pertanyaan pertamanya Ustadz Roba. Kenapa sih uh, harus ada perbedaan pendapat? Kenapa sih dalam Islam itu harus ada perbedaan pendapat? Atau kok terlanjur ada perbedaan pendapat? Silakan dipaparkan kurang lebih 10 menit. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta taklim virtual pada kesempatan malam hari ini. Ini mungkin perdana saya bergabung di majelis ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa kita rutinkan lagi dan kajian-kajian tematik ya seputar fikih perbandingan mazhab. Karena ini menurut saya cukup penting. Di mana pada saat kita menjalankan syariat dan melaksanakan ibadah-ibadah yang menjadi hal yang wajib maupun yang sunnah untuk kita kerjakan, kita perlu untuk memahami Al-Quran dan hadis itu melalui para ulama. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Brili Al-Rashid. Beliau ini adalah sahabat saya ketika masih thalabul ilmi. Jadi menarik tadi yang ditanyakan oleh beliau bahwa kenapa di dalam Islam ini ada perbedaan cara pandang, perbedaan cara berislam atau bersyariat. Kenapa kok ada seperti itu?